Shalom, Pastor Andi. Selamat pagi. Shalom, shalom. Selamat pagi juga, Ibu Dora. Ya, Tuhan Kasih yang Yesus ada di berkati kita Sorong, semuanya. puji Tuhan, amin. Kita semua Amin. diberkati. Baik Bapak Ibu Amin. semua, sudah ada shalom dari Sorong Papua, langsung ke setiap penjuru di Indonesia ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Di kota-kota besar, kota kecil, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan. Saya bersyukur Bapak Ibu sepakat hati pagi hari ini. Mari kita isi akhir pekan kita tetap di dalam tuntunan Tuhan tentunya. Baik Bapak sekalian, kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Engkaulah sumber jawaban hidup kami. Engkaulah jalan keluar dari setiap persoalan dalam hidup kami. Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sang terang yang ajaib, sehingga Engkau pula yang mengangkat kami dari kegelapan masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Engkau mengalahkan maut. Engkau bangkit. Engkau naik ke sorga. Kami yang saat ini masih hidup, masih bekerja, bahkan diberikan kepercayaan, kami harus memastikan langkah hidup kami selalu diterangi oleh pelita-pelita pengharapan, yaitu firman Tuhan. Itulah yang akan memampukan kami untuk terus melangkah maju dan tidak bergerak mundur, tetapi melangkah maju, melihat ke depan, menyongsong hari depan kami penuh pengharapan, karena Engkaulah hari depan kami. Engkaulah masa depan kami. Di dalam janji-Mu kami akan menikmati arti hidup ini. Terima kasih Tuhan, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat sudah Tuhan angkat. Kami mau perkatakan terus dengan iman kami. Yang tertutup Tuhan bukakan. Dan apa yang Tuhan jadikan hanya Tuhan sajalah yang berhak untuk mewujudkannya atau membatalkannya. Tidak ada satu manusia pun yang punya kuasa dan punya hak untuk mengganti rencana Tuhan atas hidup kami. Untuk itu biarlah kami selalu dipenuhi dengan hikmat agar kami tidak gagal dalam mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kami, supaya kami mampu melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, setiap keluarga, setiap telinga yang mendengar adalah orang-orang yang akan diubahkan dan diberkati. Haleluya. Mari sama-sama katakan dengan saya amin. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut dengan satu pujian. Kita berikan pujian penyembahan bagi Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia dalam melayani dan menyertai Bapak Ibu dan saya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau besertaku Tuhan, terima kasih. Terimalah penyembahanku Tuhan, dari hatiku dan suaraku dan hidupku memuliakan-Mu Tuhan, meninggikan Engkau di atas segalanya. Haleluya, Shalom Adonai, ya dalam segala haleluya. Boleh sambil angkat tangan sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu
akan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Allah yang menyertai saudara dan saya. Amin. Amin ya. Jadi Bapak Ibu, kita punya Allah yang apa? Yang kalau menyertai itu apa Bapak Ibu? Menyertai itu setia. Katakan setia. Iya. Coba kasih jempolnya dulu dong buat Tuhan kita yang setia ya. Aku punya Tuhan yang setia. Sangat setia. Teramat setia. Selalu setia. Selamanya setia. Selamanya setia. Namanya Yesus. Bilang namanya Yesus. Ya, tos dulu kita. Oke. Ini nggak boleh lupa ya. Ini nggak boleh lupa. Sama ini nggak boleh lupa ini. Ya, gitu ya. Kalau selama lupa di sini masih bisa diingatin saudara. Tapi kalau lupanya di sini itu yang repot ya Bapak Ibu. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu ini kan orang pilihan Tuhan. Karena saya dan Abu ini tiap malam berdoa. Pokoknya setiap orang yang datang ke BW adalah orang pilihan Tuhan. Dan orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang akan mendapatkan, menerima, dan menikmati janji Tuhan yang sepakat katakan amin. Amin. Ya saya sangat percaya itu Bapak Ibu ya. Cuman hari ini tuh kita bukan akhir pekan untuk kesaksian. Kesaksiannya itu minggu depan Bapak Ibu. Ya, kapan? Minggu depan. Jadi hari ini kita berakhir pekan apa? Ya, ketika saya tadi malam berdoa, saya mengucap syukur Bapak Ibu sudah mendoakan saya dan juga keluarga saya, mendoakan Ibu Abuni juga, sehingga saya bisa sampai di Jakarta dengan cepat, selamat, ya, tidak ada masalah, dan sudah terlihat kemacetan-kemacetan di jalan nih Bapak Ibu. Dan saya melihat begitu ada Google Maps, itu langsung yang Google Maps itu oh ada yang ini dibuka, oh ya ditutup tuh. Maaf ya. Jadi Google Maps itu kan membantu tuh akses-akses yang mana nih yang kiranya apa namanya bisa memberikan alternatif jalur ya kan. Maklum karena namanya jalur itu kalau kita nggak cari nanti kita mentok di situ terus kan gitu karena macet. Nah Bapak Ibu sekalian ada satu jalur, wah hijau. Memang jalurnya lebih jauh dari bandara ke rumah. Kalau jalur yang biasa itu hanya 51 km Bapak Ibu ke rumah saya yang di Bekasi. Tapi jalur yang satu ini lebih jauh, 63 km. Dan tolnya lebih mahal, 26.000. Ya udah, daripada saya pikir ya daripada saya kena macet ya kan. Supaya saya bisa cepat sampai rumah, beres-beres juga. Sampai mama saya, Bu Leli juga sampai bantu tuh beres-beres di rumah. Jadi sampai rumah, wah ruang tamu udah kinclong. Thank you ya, Mam. Maaf udah ngerepotin. Nah besok hari ini giliran saya untuk finalize ya. Nah jadi singkat cerita pokoknya saya nyampe rumah tuh nyampenya sama Bapak Ibu.
Bahkan lebih cepat. Jadi kalau yang jaraknya 51 kilo, itu ternyata begitu saya nyampe, saya lebih cepat 7 atau 8 menit gitu. Tapi memang lebih mahal tolnya. Jaraknya juga lebih jauh. Jadi kayak lebih muter lah gitu ya. Ya untuk beberapa orang mungkin bisa saja, ya apa sih Abuna ini, apa namanya, males banget yang namanya kena macet. Wah, kalau saya memiliki pikiran yang berbeda Bapak Ibu. Berbedanya adalah begini, antara malas kena macet atau malas bayar lebih mahal. Terus malas muter. Kalau malas kena macet kan cuma kena macet saja ya. Lalu apa yang Anda lakukan? Ya paling enggak kalau Anda nggak pusing, Anda main WA, main game. Kalau enggak Anda tidur kan. Tapi kalau Anda ambil yang jalur lebih mahal, muter lagi ya kan. Tapi nyampainya lebih cepat. Nah, bukankah hidup kita seperti itu Bapak Ibu sekalian? Kalau kita membahas Yosua kemarin, ya. Jadi karena ini Biblical Weekend, agak sedikit biblical lah gitu ceritanya ya Bapak Ibu. Saya berbagi apa yang sudah saya pelajari di sekolah teologia. Saya dengan bantuan Roh Kudus, saya mah nggak hebat Bapak Ibu. Siapa saya? Baru STH, belum MTH, belum doktor. Saya coba menyederhanakan apa pesan Tuhan yang tuh saya dapat dari Yosua pasal 18 ini. Setelah kemarin sebelum pulang kami juga bahas juga bersama Abuni mengenai Yosua 18 ini ya. Dan yang menjadi tajuk di dalam hati saya yang Tuhan taruh itu adalah kata malas Bapak Ibu. Malas, bermalas-malas ya. Kemarin saya sempat sampaikan di Yosua pasal 18 ayat yang ketiga. Ada baiknya saya bacakan lagi. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, malas menjadi kebiasaan, dia bermalas-malas. Berarti dia sudah biasa untuk malas ya Bapak Ibu. Lalu kemudian malas itu menjadi hal yang dikerjakan dan dinikmati dan menjadi kebiasaan. Kayak misalnya, tempat ini bersih ya. Kenapa? Oh, karena dia suka bersih-bersih. Berarti dia mau melakukan untuk menjadi bersih. Ya, dia bersedia untuk melakukan supaya itu bersih. Nah, kalau kita malas, berarti dia bersedia untuk malas. Ya. Tapi arti kata lain malas sebenarnya karena dia tidak bersedia melakukan. Tapi dia mau melakukan, justru dia bersedia melakukan untuk malas itu. Ya. Nah, kemarin saya bilang malas-malas itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak punya siap hati, hati yang tidak siap, ya. Kesiapan hati untuk apa? Untuk beradaptasi, untuk bersedia beradaptasi. Sehingga ketika misalnya nih dalam tanda kutip contoh, di tempat yang lama kita nggak diberkati, kita kurang berkembang, lalu kemudian kita diajukan di tempat yang baru. Kita merasa nih berkembang, kita merasa nih diberkati. Tapi kita nggak punya keberanian. Kenapa? Hati kita nggak siap. Kenapa nggak siap? Karena kita tahu, wah saya harus adaptasi lagi nih. Tempat baru, orang baru, ya kan? Kebiasaan baru. Biasanya orang akan research, biasanya orang akan survei. At the end of the days, tidak semua orang ketika sudah melakukan research dan survei, juga akan mengambil keputusan bersedia untuk beradaptasi di tempat yang baru. Dia malah justru menolak itu dan kembali di kebiasaan yang lama, di kehidupan yang lama, di tabiatnya yang lama. Kenapa itu terjadi? Nah, itu ada sebabnya, yaitu karena malas itu. Dan malas itu biasanya membuat orang itu gampang sekali apa? Bersungut-sungut Bapak Ibu. Orang malas itu bersungut-sungut terus. Dia malas nih untuk membuka komunikasi dengan atasannya. Yang ada bersungut-sungut terus, jelekin atasannya terus ya kan. Padahal dia cuma cukup membuka komunikasi, bahkan dia jujur sama atasannya. Dia jujur sama yang memimpinnya. Kenapa saya begini? Saya pengen berubah. Atau misalnya, kenapa Bapak di mata saya kok seperti ini? Dan orang bersungut-sungut tuh biasanya jadi orang yang jahat mulutnya. Jadi dia langsung menyebarkan apa sih kalau bersungut-sungut? Menyebarkan gosip. Gosip, kebohongan yang menurut dia itu benar.
Padahal kebenarannya belum tentu. Nah, itu kalau manusia Bapak Ibu. Saya tidak berani jikalau kita membayangkan ternyata yang menjadi korban adalah Tuhan Yesus yang sudah mati di salib untuk dosa saudara dan saya. Wah, berarti kita jadi manusia terjahat di muka bumi ini. Kenapa? Karena dia sudah mau membayar harga dengan harga yang sangat mahal. Bahkan dia membalikkan loh, bukan memutar. Dia membalikkan siklus yang harusnya disembah menjadi keteladanan untuk bagaimana menyembah Bapa. Betul nggak? Kan dia disembah di atas, lalu dia turun ke bawah. Posisi dia di bawah, berarti untuk apa? Untuk menjadi teladan supaya orang itu bisa lihat ke atas. Tetapi tidak semua orang mau untuk belajar lihat ke atas. Itu persoalannya. Nah, bayangkan kalau Tuhan Yesus yang jadi korban kita. Kita kan jahat gitu ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu dan saya bukan orang yang jahat. Bapak Ibu dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Boleh taruh tangan di dada sama-sama. Saya bukan orang jahat, saya orang pilihan Tuhan. Nah, kalau sudah dipilih Tuhan, berarti kita juga harus mau mendengar. Permasalahannya, 12 murid Yesus sudah dipilih Tuhan, sudah diubah dari level yang dalam tanda kutip tidak terlalu bagus. Pekerjaannya itu saja. Menjala ikan, bau ikan, cuman bedanya nggak tidur sama ikan. Ya, tapi bangun tidur yang ngurusin ikan. Bangun tidur ya nyari ikan. Walaupun makannya juga tidak selalu ikan. Ya. Diubah menjadi orang yang dipercaya bahkan bisa melihat langsung mujizat di depan mata dia. Tetapi kita bisa tahu betul bagaimana mereka tidak bisa berjaga-jaga sampai di Taman Getsemani. Bagaimana mereka juga menyangkal, ya, seperti Petrus kan menyangkal tuh. Bagaimana mereka juga hanya diam. Bahkan ketika bangkit, mereka pun juga terheran-heran. Petrus pun saja malah bilang, dan hati Petrus pun dibuat bingung, dibuat heran. Sampai Tuhan Yesus menampakkan diri. Ini kan persoalan yang besar Bapak Ibu. Bahkan sampai Tuhan Yesus menampakkan diri depan mereka pun mereka nggak ngeh. Butuh sekian berapa durasi waktu baru mereka ngeh. Tapi ketika mereka ngeh, mereka terlambat. Tuhan Yesus sudah nggak ada. Ya, saya tidak bicara mengenai bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada sahabatnya dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, tidak. Tapi saya mau mencoba merefleksikan itu supaya Bapak Ibu dan saya bisa ngerti. Kita lahir, kita besar. Kalau kita tidak menyadari Allah itu menyertai kita, apakah itu bukan suatu penyangkalan? Begitu kita ngomong, Tuhan yang mana sih maksudnya? Karena apa? Dia tidak bertumbuh di satu tempat, dia pindah-pindah, tapi dia pun tidak bisa konsisten memegang kebenaran firman Tuhan, bahkan dia tidak tahu arti janji Tuhan seperti apa. Makanya dia malas. Nah, malas ini untuk orang percaya yang paling krusial adalah bukan malas ke gereja, bukan malas baca Alkitab, walaupun itu juga nggak boleh, ya. Tapi ada hal yang paling krusial buat orang percaya, yaitu namanya MB, Bapak Ibu. Apa MD? MB? Betul sekali, malas berdoa. Lalu ada yang bertanya begini, loh emang kalau saya lagi nggak pengen berdoa, emang salah? Saya akan buka di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, kita belajar apa sih kata Alkitab secara biblical, pengetahuan yang sederhana ya. Saya bicara tidak terlalu dogmatis, tidak terlalu sistematis dan teologis ya Bapak Ibu. Saya coba sederhanakan. Dari 1 Tesalonika 5 kita buka ya. 1 Tesalonika 5. Oke. Kita lihat ayatnya yang ke-17. Singkat banget tuh. 1 Tesalonika 6:17. Apa Bapak Ibu kita sebutkan dengan mulut kita masing-masing ya. Tetaplah berdoa. Boleh taruh tangan di dada? Nah, sambil ngomong ini. Tetaplah berdoa. Oke, sekarang taruh di kepala. Tetaplah berdoa.
Kenapa saya sekarang kok biasanya Abuna ke dada, sekarang kepala. Nanti kalau 3 bulan lagi, tenang, habis kepala kita langsung ke lutut. Jadi nanti kita dada, kepala, dengkul kaki, dengkul kaki. Enggak. Karena kalau kita ini ingat, saya harus tetap berdoa. Biasanya kadang-kadang ya, hati ini pengen berdoa, tiba-tiba di sini langsung menyimpang. Kenapa? Ada customer datang nih. Nah, ini repot. Lagi mau berdoa, customer datang. Lumayan ada cuan. Padahal sebenarnya kita bisa belajar kalau customer datang jam segini berarti saya harus bangun lebih pagi. Bukannya, berarti harus berdoa dulu. Ya itu juga kurang bijak ya. Maksudnya orang Tuhan kasih berkat malah kita tolak. Jadi yang benar mana? Yang benar tuh bangunnya lebih pagi. Itu win-win solution tuh. Jadi bangun lebih pagi, Anda sudah berdoa, customer datang, Anda bisa layani. Amin. Kita nggak kehilangan berkat, tuntunan Tuhan juga nggak hilang. Nah, dari sini kita sudah simpulkan nih, kalau tetaplah berdoa, tetap itu kan bicara mengenai satu hal yang absolut ya. Absolut itu tidak berubah dan tidak terubahkan. Matahari terbit udah pasti jam berapa, matahari terbenam udah pasti jam berapa. Nggak berubah, kecuali kiamat. Doa adalah hal yang sifatnya seperti itu. Kenapa? Karena doa adalah sumber kekuatan perjalanan rohani saudara dan saya. Rohani di sini yang dimaksud adalah manusia rohaninya kita. Kan manusia jasmani kita sudah melewati perjalanan hidup nih. Dari embrio, lahir, jadi bayi, balita, batita, balita, ya kan? Kemudian para remaja, dewasa muda, menikah, punya anak, sekarang mau punya cucu. Amin. Amin Bu Nancy dan Pak Jusman. Amin ya, sama Bapak Ibu yang lagi menantikan cucu. Amin. Itu siklus kehidupan kok. Pasti akan nyampe ke situ. Saya doakan sama Abu nih ya. Akan tetapi Bapak Ibu, persoalannya adalah di durasi, di interval ini kita sering lupa nih manusia rohani kita perjalanannya bagaimana. Nah, untuk memastikan manusia rohani kita itu selalu ada kekuatan yang baru, itu dibutuhkan doa. Abuna, saya sering doa loh. Saya ikut doa syafaat, saya pendoa syafaat loh. Saya doa puasa loh, saya doa ini loh. Nah, tapi sebenarnya bukan level doanya. Ya, sekalipun Anda ikut berpartisipasi di jaringan doa nasional, jaringan doa South Asia ya, jaringan doa seluruh dunia gitu ya, World Pray Network, tetapi tetap aja kalau hati saudara itu tidak sesederhana itu, maka saudara akan makin rumit dalam hal doa ini. Karena doa itu sebenarnya hal yang menghubungkan kita dengan Allah. Tuhan Yesus membayar harga dengan sangat mahal. Harga yang mahal pertama adalah dilepaskan jabatannya yang mulia, 100% diinkarnasi, berubah jadi daging, jadi manusia dari perawan suci Maria. Ya. Untuk apa? Tidak sekonyong-konyong langsung untuk jadi juru selamat. Enggak, tapi Tuhan itu mengajarkan satu demi satu. Dan dari semua yang Tuhan ajarkan selain kasih, ada elemen yang namanya doa. Karena kalau kasih tanpa doa ya juga nggak bisa. Doa tanpa kasih pun juga nggak bisa. Karena orang yang mengasihi pasti orang yang mau berdoa. Dan orang yang berdoa harusnya dia bisa mengasihi. Tapi terkadang antara doa dan kasih ini nggak pernah bisa jadi satu. Kenapa? Ada hal yang membuat kita enggan melakukannya. Enggannya kata sopan. Tapi kata aslinya itu malas Bapak Ibu. Dan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, malas itu adalah ketidakinginan untuk. Nah, itu dia. Kamu mau masak apa hari ini? Aduh, kita beli aja makan ya, masakan di luar. Saya bukan mengatakan kalau istri mau beli makan di luar berarti dia pemalas, bukan. Saya lagi mau mencoba memberikan pengertian bahwa ketika kita lagi harusnya berdoa, lalu tiba-tiba kita tunda. Nah, ini bahaya saudara. Ketika kita tunda, itu sama seperti siklus hidup yang jalan terus, tapi kita mandek. Berarti kita ketinggalan nih. Yang tadi kita beriringan sama waktu, terus kita mandek. Berarti kita kan ketinggalan. Nah, ada berapa banyak momen-momen ketinggalan kita di
kehidupan manusia rohani kita. Dan saya katakan belum terlambat, ya. Kenapa? Karena belum terlambat, karena Tuhan kan sudah memilih Bapak Ibu untuk datang ke BW. Somehow saya bisa memberikan kesempatan ini, menyampaikan ini satu sukacita. Kenapa? Karena saya juga akhirnya bisa berbagi pengertian bagaimana doa itu sebenarnya menghubungkan saya dengan Tuhan. Doa itu adalah cara yang aktif dan efektif. Untuk apa? Untuk saya bisa mengasihi orang-orang terdekat saya, juga bisa berhubungan tidak melebihi norma-norma dan juga pagan-pagan. Semua terbentuk karena doa. Sampai sekarang, karena saya menyadari pernah ada jeda-jeda, makanya saya angkat ini. Begitu kita jeda doa, Bapak Ibu, jeda tuh begini. Kita tahu nih, harus berdoa, tapi ntar dulu deh. Nah, menurut manusia, saya pernah berpikir begitu. Ntar dulu deh itu kan wajar. Ya, wajar, tapi dalam konteks apa? Konteks ngantuk. Kita buka dulu di Taman Getsemani. Kita buka Lukas. Pasal yang ke-22. Kita lihat bagaimana ayat 40 dikatakan, setelah tiba di tempat itu, ia berkata pada mereka, berdoalah. Nah, jadi benar yang tadi itu, 1 Tesalonika 5 atau 17 tadi itu. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tapi mungkin mereka juga berpikir, aduh capek kita ya habis perjamuan terakhir ini, habis makan roti, minum anggur, ngantuk ini. Nggak apa-apa lah, udah diwakilin sama Tuhan Yesus, sama guru udah ngewakilin kita. Kan kadang kita gitu ya. Kadang kita gitu, kadang. Yaudahlah, kamu aja yang berdoa. Kan sama aja. Menurut kita sama aja. Setelah kita tahu kebenaran ini, yakin menurut kita tuh betul. Oh, hidupnya antara kita dengan Tuhan kok. Bukan antara kita dan dia dengan Tuhan. Enggak ada itu. Jadi kalau misalnya kita jatuh, bukan karena doa dia tuh nggak hebat atas kita. Jadi makanya kadang-kadang ada orang-orang yang salah kaprah melihat posisi saya dan Abu nih misalnya sebagai hamba Tuhan. Karena kami mengalami itu dan kami menghadapi itu. Ini orang percuma. Lucu ya. Dia mengatakan percuma, tetapi dia sendiri malas berdoa. Tahu dari mana? Ya ketahuan lah. Dari kerajinannya, dari mau nggak bayar harga. Murid-murid Yesus ini kan nggak mau bayar harga. Apa bayar harganya? Mengalahkan ngantuk. Kan di Taman Getsemani kan ada sumber air. Bisa kan mereka cari sumber air, cuci muka. Kalau perlu sambil cubit-cubitan satu dengan yang lain. Ya nggak perlu pakai lagu cubit-cubitan, oi, gitu kan nggak perlu kan? Atau gampar-gamparan kayak atau gimana gitu, bayar harga lah ibaratnya gitu ya. Tapi mereka nggak lakukan itu. Tapi mereka maunya tujuannya sampai. Tapi apakah nyampe? Enggak. Seandainya mereka berdoa, saya yakin Petrus tidak akan menyangkal. Saya berkeyakinan itu. Kenapa? Karena ketika mereka berdoa, Tuhan Yesus berdoa, ini kan nyambung. Yesus yang adalah kasih Allah besar, yang tidak ada bisa menandingi Allah, karena Allah adalah kasih, ya kan? 1 Yohanes 4, ayat yang pasal yang keempat, itu kan dikatakan Allah adalah kasih. Ketika Yesus yang adalah kasih ini berdoa, lalu kita yang ngaku dalam tanda kutip mengasihi Tuhan berdoa, kan nyambung. Saya yakin roh Tuhan tidak bisa di-divide, nggak bisa dibagi. Roh Tuhan itu 100%. Roh Kudusnya 100%. Ya. Sehingga kita tidak akan pernah bisa menyangkal Tuhan sama seperti Petrus, ya. Tahu dari mana Abu? Karena Petrus habis itu bertobat. Dia menyadari dia salah. Dia menangis kok hanya dengan satu lirikan Tuhan Yesus ke arah Petrus. Jadi kayak gini, Tuhan Yesus udah bonyok nih Tuhan Yesus kan, babak belur, udah dijeblosin ke bawah dan segala macam, mau disalib. Lalu dia hanya menengok dan melihat Petrus begini. Petrus hancur hati. Ya. Tapi Bapak Ibu,
kita tidak perlu menyalahkan diri karena ternyata malas berdoa itu sudah sudah jadi kayak apa ya? Kayak kutuk turunan ya mungkin ya. Karena ketika saya baca lagi di Kejadian pasal 1 sampai yang ketiga, khususnya yang ketiga. Saya bisa melihat dalam tanda kutip ya, saya menganggap tindakan Adam dan Hawa itu di Kejadian pasal 3 adalah sebagai bentuk gambaran ketidakinginan untuk berdoa. Kenapa? Karena mereka makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka jadi malu berkomunikasi dengan Tuhan ketika Tuhan datang menjenguk di taman. Kenapa? Karena mereka sudah masuk ke dalam satu pengetahuan yang dalam tanda kutip menurut manusia ini hebat, tapi justru disitulah manusia jatuh. Mereka jadi menyadari bahwa mereka ini nggak layak, telanjang, nggak pantas. Ini kan semua intimidasi iblis. Ini propaganda iblis, Bapak Ibu. Coba kalau mereka nggak makan. Mereka pure 100% murni. Karena sudah dicampur adukan dengan hal yang lain itulah makanya terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak kebimbangan, penilaian, menilai diri sendiri. Ketika Tuhan datang menjenguk mereka di taman, mereka nggak mau. Oleh karena dosa mereka. Dan oleh karena dosa mereka, mereka nggak mau berkomunikasi, hubungan mereka terputus. Komunikasi mereka sudah terputus, sudah pasti terhambat. Ketidakinginan Adam dan Hawa bertemu dengan Allah di taman itu sama dengan ketidakinginan kita berdoa. Karena doa adalah momen kita ketemu dengan Tuhan. Saya nggak ketemu Tuhan, Abuna. Apa karena merinding-merinding? Bapak Ibu lewat kuburan atau misalnya lewat gedung kosong bisa merinding juga. Bahkan Bapak Ibu lapar, asam lambung naik pun merinding. Ketemu Tuhan bukan bicara mengenai merinding saja gitu ya. Ketemu Tuhan bukan bicara harus di sini nggak ketemu dengan hadirat Tuhan. Nah, di sana ketemu hadirat Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu omnipresence. Dia maha hadir di tempat kecil, tempat besar, tempat sederhana, tempat mewah, Tuhan ada. Selama kita mau menemui Dia. Bukannya kita mau minta. Nah, ini beda Bapak Ibu. Makanya kita nggak pernah ketemu hatinya Tuhan karena belum apa-apa kita udah minta. Yang Tuhan mau adalah kita mau menemui Dia untuk menyambut Dia datang. Bukannya kita minta di dalam doa kita. Kita aja kalau misalnya ketemu orang, belum apa-apa, belum disambut, udah diminta, shalom Pak, minta ongkos dong. Besok kita nggak mau ketemu orang itu lagi, yakin saya. Karena udah baca, ini orang ketemu saya cuma mau minta terus. Nggak mau yang lain gitu, cuma maunya minta aja terus gitu. Dia nggak pernah nyambut saya ini. Bahkan nggak pernah menganggap saya ini ada. Sekalipun dia berani minta sama saya. Loh, iya jelas dong. Kalau kita punya orang yang kita pimpin, lalu yang kita pimpin itu sama sekali nggak mau dengar apa yang kita ngomong, kan dia nggak nganggap kita ada di situ. Berarti kan dia tidak mau menyambut kita sebenarnya. Sedangkan kita mau menemui dia. Kan gitu ceritanya. Kayak orang mau ketemu, mau bawa proposal pekerjaan, hari ini mau ketemu sama tim dokter senior, mau buka lahan, mau minta tanda tangan dari tetangga-tetangga. Apa Bapak Ibu langsung minta tanda tangan mau bangun gereja? Bapak Ibu kan harus datang ke mereka atau mereka datang Bapak Ibu sambut. Bicara dulu, kasih makanan minuman, kasih senang hati orang, kalau perlu keluarkan semua makanan-makanan akhir tahun kita. Buset, itu rencananya sudah keluarkan dulu walaupun belum Natal dan Tahun Baru. Supaya senang dulu. Senang kan pasti kasih tanda tangan. Itu naluri manusia ya. Tapi lucunya sama Tuhan kok nggak gitu lah. Belum apa-apa langsung doa.
jarang memuji Tuhan. Langsung belum apa-apa, saya nggak biasa begitu muji Tuhan begitu. Itu bukan cara saya. Loh, saya perlu luruskan ya Bapak Ibu. Pujian, penyembahan itu bukan doktrin. Memang ada oknum-oknum manusia yang mengatasnamakan itu doktrin A, doktrin B, doktrin C. Itu membuat saya sedih. Apakah Tuhan akan mengkotak-kotakan kita seperti itu? Betul tubuh dia terpecah, tapi bukan untuk memisahkan kita satu dengan yang lain. Tapi untuk menyatukan kita satu dengan yang lain. Makanya saya bersyukur Bapak Ibu bisa berkenan untuk datang ke BW. Karena saya tahu latar belakang kita beda-beda semua. Dan Bapak Ibu masih berkenan untuk datang dengan tujuan satu. Saya mau datang ketemu Tuhan, mau dengar firman Tuhan, mau dengar pengajaran yang bermanfaat buat saya. Karena buat saya aja bermanfaat. Ya saya berharap buat Bapak Ibu bermanfaat. Jadi itu pentingnya doa ya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu ngerti kan? Kenapa ya kok orang kadang-kadang malas berdoa? Karena Adam dan Hawa aja malas ketemu sama Tuhan. Nah banyak orang berpikir doa itu adalah ritual. Banyak orang menganggap doa itu adalah doktrin. Padahal doa itu adalah keinginan kita ini loh. Mau nggak ketemu Tuhan dan ditemui sama Tuhan. Tuhan aja memberkati kita pada saat kita tidur. Makanya saya mengajak Bapak Ibu selalu baca Mazmur pasal 5 setiap pagi. Amin. Yang belum sempat baca nanti setelah ini baca. Ya, Mazmur 5 pasal 3 itu Mazmur 5 tiap pagi itu ada alasan kenapa kita tuh harus selalu berdoa. Di ayat yang ketiga, kalau Bapak Ibu ngeh ya, yang sudah hafal atau Anda bisa buka sekarang, Mazmur 5 pasal yang ketiga itu bicara mengenai apa? Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Berarti kan Tuhan mau kita temui. Bahkan jangan-jangan Tuhan sudah ada di situ. Kalau kita ketemu sama direktur, nunggu keputusan, kan berarti kita sudah ketemu duluan. Direkturnya pasti sudah ada. Lalu kita keluar dari ruangannya, kita nunggu keputusannya. Apa? Kita ketemu dokter. Kan kita sudah ketemu dokter. Kita keluar dari ruang praktek, tunggu dulu ya. Dokter akan ngomong. Tindakan apa yang harus dilakukan. Kan sudah ketemu dulu. Dan ketemu karena apa? Karena kita mau ketemu dengan dokternya. Dan karena dokternya juga mau menyambut kita. Dan dia sudah menunggu di situ. Jadi sama dengan Tuhan Yesus. Melalui doa, kita mau datang ketemu sama Tuhan. Tuhannya sudah ada di situ. Dan kita akan menyapa Tuhan dulu. Dan Tuhan menyambut kita. Apa yang bisa kita buat senang Tuhan? Ya pujian penyembahan lah. Gak ada yang lain. Mau emas, perak, harta, Anda mau bangun gereja 10 pun bagi Tuhan, bait Allah aja diruntuhkan kok. Tapi bait Allah yang tidak diruntuhkan adalah ketika dia menyatu dengan tubuh Kristus. Amin. Ya. Jadi saya akan berikan beberapa alasan. Yang pertama adalah tadi Tuhan sudah ngomong bahwa ayo berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Lalu tadi tetaplah berdoa. Ya. Ini dua ayat, sebenarnya ayatnya banyak Bapak Ibu, tapi ini kan sudah jam 5:05 ya. Saya harus konsisten dan konsekuen. Saya janji 5:15 sudah selesai. 5:20 sudah selesai. 5:15 sorry. Jadi intinya saya percaya Bapak Ibu sudah mengerti ya akan hal itu. Jadi doa itu penting sekali. Nah, mulai hari ini apa saja yang Bapak Ibu mau lakukan? Apa saja yang Bapak Ibu selesai lakukan? Jangan lupa berdoa. Supaya kita tidak menjadi manusia yang cuma minta terus. Kita aja jengah ketemu orang yang minta-minta terus. Tapi nggak pernah menganggap kita itu ada. Doa itu doa sederhana. Mulai dari doa Bapa kami aja dulu. Karena itulah doa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk supaya kita bisa belajar mengagungkan Dia dan kita di bawah. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita. Karena apa? Karena kita sendiri nggak bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita. Kecuali Tuhan yang mengampuni dia melalui kita. Dan kita bisa mengampuni dia. Ya.
Kalau saya izin ambil 2 ayat lagi. Di 1 Samuel pasal 12 ayat 23, saya bacakan saja Bapak Ibu ya. Mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Itu sebabnya saya dan Abuni kalau mengatakan saya berdoa buat Bapak Ibu semua, itu memang benar kami lakukan di pribadi kami masing-masing. Tiap malam saya juga mendoakan keluarganya Abuni, keluarga besar saya, semuanya. Pokoknya saya doakan aja. Terlepas orang itu mau terima atau enggak, merasa atau enggak, tapi saya mendoakan mereka. Kenapa? Dari ayat ini saya bisa melihat, berarti kalau saya enggan mendoakan orang, ya saya berdosa lah. Karena saya sudah tahu mana yang baik kan. Makanya saya ngajak Bapak Ibu berdoa setiap pagi. Karena kalau saya tidak buka ini, saya berdosa. Maksudnya saya cuma simpan sendiri gitu. Ya saya berdosa gitu. Kalau gitu, Abuna, cobalah. Anak saya kan nggak bisa datang pagi-pagi di Zoom. Kalau di YouTube itu kan dia bisa buka ya. Nanti dulu. Itu butuh doa lagi Bapak Ibu ya. Sekali lagi. Tapi for one good reason, kenapa Bapak Ibu diizinkan ikut BW? Mungkin Tuhan izinkan. Belum gerakan saya dan Abuni buka di YouTube atau buka Insta Live. Mungkin dengan Bapak Ibu ngomong ke mereka, bagilah apa yang Bapak Ibu dapat di BW. Cerita pada saat makan. Kan itu akan juga tidak kalah menarik ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu dan saya sama kok. Kita sama-sama orang yang beriman. Amin. Amin ya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan menayangkan wawancara saya di salah satu episode program Solusi. Saya dengan narasumber. Ini sudah di-cut, sudah disingkat. Dan ini adalah hasil dari sebuah doa. Ya Bapak Ibu, saya akan tayangkan sebentar. Kehidupan ibu 10%. Sebentar. 90% kematian. Sebentar. Itu pasangan. Ini belum ini kok malah jadi email. Maaf ya Bapak Ibu. Kesalahan bukan pada gadget Anda. Sebentar ya, ini dia. Kehidupan ibu 10%. 90% kematian. Itu pas hariannya, Pak. Nah, akhirnya dokter bilang, ini ada surat perjanjian ya. Surat perjanjian bahwa segala resiko ditanggung oleh pasien. Tapi saya bilang, saya pegang tangan dokter, saya bilang dok, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, saya hidup dua-duanya, saya dan anak saya. Dokter geleng kepala lagi, dia bilang, ini baru kali ini loh, ini iman ibu loh yang menyelamatkan ibu. Saya ingat tuh dari awal sampai akhir, saya nggak tidur. Kok saya nggak tidur, kata saya gitu kan. Padahal sudah di anestesi. Iya, jadi 10 menit angkat dia dulu, angkat bayinya. Setelah itu, waktu itu bius lokal. Kemudian bius total 2 jam, angkat tumornya 2 jam, beratnya 3 kilo. Angkat bayinya 2 kilo. Lebih besar tumornya daripada Abby pada waktu itu. Tapi puji Tuhan lahirnya nggak diangkat. Puji Tuhan. Jadi begitu dibuka, kan begini kelihatan kan. Mereka bilang, this is miracle, ini benar-benar mujizat Tuhan. Di dalam itu ada bayi sama tumor. Sampai detik terakhir tumornya diangkat pun, saya masih sadar. Dokternya itu nggak mikirin kondisi anaknya. Justru dia mikirin saya, Pak. Waktu pas hari ketiga, saya masih di rumah sakit. Puji Tuhan, asinya keluar. Dokter bilang ini benar-benar mujizat juga. Kemudian waktu pas usia dia 2 minggu, dokter bilang kan sebenarnya masih ada tumor yang disisain. Tapi puji Tuhan, tumornya hilang. Dokter sampai bilang ini benar-benar mujizat Tuhan. Bayangin Bu, kalau semua diambil 13 aja 3 kilo, ibu HB-nya udah 6. Kalau ini diambil semua, saya nggak tahu gimana, kata dia. Lagi tuh 2 minggu pas periksa, dokter bilang tumornya hilang. Di situ saya sampai bilang, Tuhan kau dahsyat.
benar-benar dahsyat. Sampai dia usia 10 tahun, saya masih suka USG. Ke dokter bilang bersih, nggak ada tumor. Sampai hari ini tidak ada masalah. Tidak ada. Dan Iman Biji Sawi itu sudah 12 tahun sekarang. Halo, Abby. Ketika Abby diceritakan oleh Mama dan Papa, how do you feel? Yeah, first time I listen like, yeah, it's okay, just be okay. At the first time. Yeah, but the last time, again, my mom talking again. Yeah, I'm feel, wow, God it's so very. Yeah. Ya, aku cuman pengen dari pengalaman Papa, ya bisa bikin orang-orang di luar sana kayak tersentuh hatinya, dan kalau mereka punya orang tua, jangan pernah sakitin orang tua mereka karena sama pengalamannya. Bukan karena mama, papa kuat atau apa, tapi karena Tuhan, aku bisa lahir di sini. Tuhan dahsyat. Tuhan bikin aku ada di sini meskipun mama papa udah berjuang banget. Lagi waktu itu dalam rahim mama ada aku dan tumor itu juga sedikit jahat sama aku karena setiap mama makan aku nggak selalu kedapat gizinya cuman ya tumornya itu. Apa yang akan Abby sampaikan ke Papa dan Mama? Personal, silakan. Mungkin selama ini nggak pernah bisa ngomong. Mom, thank you for help me and teach me. Now I'm big. And Dad, thank you for teaching me too. And always love me. Ya, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, 12 tahun ibu ini menunggu untuk hamil. Bukan 12 tahun, bukan yang ini. Ini kalau nggak salah 6 tahun, 6 tahun. Dan ketika hamil, udah girang-girang ternyata tumor semua isinya. Tetapi ibu ini dan suaminya sepakat untuk tidak marah sama Tuhan. Bapak Ibu, terkadang kita sering lupa tentang karakter kita gitu loh. Selama ini mungkin kita selalu tipikal yang sudah minta, begitu dikasih sama Tuhan, terus nggak pas sesuai dengan yang Tuhan mau, yang kita mau, atau kita berpikir Tuhan memberikan yang terbaik, kenyataannya berbalik, kita marah sama Tuhan. Ini tipikal manusia banget. Karena saya juga begitu. Pernah seperti itu. Tapi syukur kepada Allah kita yang hidup, bahwa dari doalah saya dibentuk dan terbentuk untuk belajar menghormati dan menghargai pribadi yang sudah menyelamatkan saya. Yang sudah memberikan saya pekerjaan, pelayanan, bahkan pasangan hidup, bahkan anak. Sehingga sekalipun misalnya dalam tanda kutip, kehidupan saya sedang tidak lancar, saya belajar untuk bisa tidak mengatakan Tuhan ini salah, ini itu dan segala macam, tidak melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena itu bukan kesalahan Tuhan gitu. Tuhan izinkan itu ada dalam kehidupan kita supaya kita itu menyadari sebenarnya kekurangan kita di mana, dan saya sadari kekurangan saya di doa. Ya wajarlah, sudah melayani, sudah naik mimbar, menggembalakan sebuah gereja. Kalau nggak hati-hati, doa ini biasa aja. Karena biasa dilakukan. Dan saya tidak pernah, akhirnya itu membentuk saya tidak lagi merasa takut dan sungkan, atau jangan-jangan nanti kalau misalnya, kan tidak semua ketika saya doakan itu berjalan dengan baik Bapak Ibu. Bagaimana kalau saya doakan sembuh tiba-tiba meninggal? Ayo, kan repot.
Kalau saya tidak punya mental yang kuat, yang besar, bisa frustasi saya, bisa murtad. Karena ada beberapa tulisan mantan-mantan pendeta hamba Tuhan juga begitu. Bikin malu, saya doain orang bukannya sembuh malah meninggal. Dibilang Yesusnya bohong. Lalu dia percaya kepada yang lain. Dari yang saya lihat itu, wah, saya jangan sampai menjadi orang yang seperti ini. Bukan malah saya, oh, kok Tuhan begini ya? Nah, karena kadang-kadang orang begitu. Kok Yesus begini ya? Berarti nggak benar dong. Nah, harusnya justru di satu sisinya, oh berarti saya nggak boleh menjadi orang seperti ini. Kenapa? Karena saya menyadari nggak ada orang yang hebat sempurna. Semua ada harga yang harus dibayar untuk sampai di tujuan. Sama Bapak Ibu. Tuhan turun ke dunia, dia ajarkan untuk berdoa. Doa Bapa kami kan. Supaya orang-orang yang mengatakan, aku nggak bisa berdoa. Anda bisa doa Bapa kami. Doa pagi hari bagaimana? Baca Mazmur 5. Kalau malam aku bingung kalau berdoanya. Baca Mazmur 4. Beres toh. Tapi kok orang bisa mendoakan ini dan segala macam? Nah, kalau Anda ingin seperti itu, kita buka yuk Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Saya tutup dengan satu ayat ini Bapak Ibu ya. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Mari kita baca sama-sama. Demikian ada tertulis satu nasihat dan pengajaran berdasarkan kebenaran yang akan membuat kita menjadi orang yang bertumbuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ada beberapa bagian. Roh yang model kayak apa, Abuna? Roh yang terbangun, roh yang bertumbuh, yaitu apa? Manusia rohani. Tidak ada seseorang yang memiliki roh kalau dia tidak bertumbuh manusia rohaninya. Yang ada hanyalah kebiasaan dan logika Bapak Ibu. Kebiasaan ibadah, kebiasaan melayani, kebiasaan berdoa. Tetapi rohnya tidak ada di situ. Karena dia tidak bertumbuh manusia rohaninya. Sekalipun dia sudah bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, dibalik lagi Wahyu sampai Kejadian pun, belum tentu roh Tuhan ada di dalam dia. Jikalau manusia rohaninya tidak bertumbuh. Nah, untuk memastikan roh yang bisa membawa kita mengatakan keluhan-keluhan itu terucapkan adalah ketika kita bertumbuh secara rohani. Dari mana tandanya Abuna? Mengerti firman Tuhan. Karena pelaku firman adalah orang yang melakukan firman, berarti orang yang ngerti firman Tuhan. Bukan hafal firman Tuhan saja, tetapi mengerti, dia aplikasikan, dan secara aplikatif, relevan, itu ada di dalam kehidupan keseharian dia. Teraplikasi di rumah tangganya, teraplikasi di pekerjaannya, teraplikasi di pelayanannya. Jadi bukan cuma sekedar lip service saja, keagungan, kemudian bukan seperti itu. Bukan sakit jadi sembuh saja, karena setan pun bisa bikin orang sembuh. Animisme pun bisa bikin orang kaya. Tetapi roh Allah adalah ketika kita mengerti firman Tuhan dan melakukannya, dan kita selalu mau menyambut dia dan menemui dia. Dan ketika bertemu dia, kita mempersembahkan apa? Sesuatu yang datang dari hati kita. Apa itu Abuna? Biasanya air mata Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda, para wanita atau para pria, aduh tiap kali berdoa kok nangis terus, gak masalah. Karena Tuhan sudah ngomong. Itulah bahasa yang aku ngerti. Karena ketika orang yang pertumbuhan rohaninya bertumbuh, manusia rohaninya bertumbuh, dia ngerti firman Tuhan dan dia melakukan, dia nangis di hadapan Tuhan saat berdoa, dia nggak banyak ngomong. Oh, itu Tuhan sangat mengerti. Saya sudah mengalami Bapak Ibu. Kalau saya sudah mengalami, Anda pasti akan mengalami. Kadang-kadang waktunya singkat, kadang waktunya lama.
Kadang-kadang harus muter-muter jalur jauh. Tapi kalau kita tetap di situ dan kita nggak bersungut-sungut, kita sampai. Bahkan lebih cepat. Sama seperti saya naik taksi di awal tadi. Kehidupan kita kadang-kadang seperti itu, Bapak Ibu. Mau nggak kita bayar harga untuk berdoa? Mau nggak supaya kita bisa berdoa, berarti kita bayar harga apa? Ya sudah, kalau ngantuk ya cuci mukanya. Ya cuci mukanya, cuci matanya, jangan pakai rinso. Nanti matanya perih dan merah-merah. Iritasi, Bapak Ibu ya. Tapi cuci mukanya ya kasih dingin. Cuci muka yang paling praktis itu adalah begini, Bapak Ibu boleh buktikan. Kalau Anda besok misalnya pas lagi liburan, sambil ada liburan mudik, itu ikutan keluarga besar mudik, lagi bawa mobil, Anda basahi itu tangan pakai air, ya paling enak sih airnya dingin. Tapi kalau air biasa juga bisa. Selain muka, itu basahin tengkuk, Bapak Ibu. Wah, itu bertahan sekitar 15-20 menit, kita tidak ngantuk lagi. Terus kalau ngantuk lagi, kasih aja lagi. Kalau masih ngantuk lagi, setengah jam, dipijit-pijit sebelah belakang ini loh. Nih, dua di leher ini kan ada 2 nih di belakang nih. Nah, itu tuh dipijit. Di 1, 2, 3 titik itu ditekan. Nanti dia mulai sadar. Kalau masih ngantuk lagi, lebih baik cari penginapan, tidur. Besok baru jalan lagi. Karena ngantuk terus, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir karena sudah ada jaminan. Tuhan akan menyelidiki hati kita kok. Jadi hal-hal yang tidak terperi, Tuhan akan tahu betul. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita ucapkan, bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Percayalah Tuhan sediakan. Amin. Seberapapun mahal harganya, mari jangan sampai kita enggan untuk menemui Tuhan. Jangan sampai kita nggak mau menyambut Dia. Karena Dia selalu ada di situ. Bahkan Dia memberkati kita pada saat kita tidur. Apalagi kalau kita bangun, semakin diberkati. Amin. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kiranya akhir pekan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu yang mendapatkan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Jangan lagi mengatakan bahwa Tuhan salah nih ngasihnya. Ya. Lihatlah bagaimana Tuhan sudah membela kehormatanmu yang pertama. Apa itu? Sebut saja usahamu. Sebut saja pelayananmu, sebut saja menantumu, sebut saja suamimu, sebut saja istrimu, sebut saja kemapananmu. Ya, mungkin engkau sampai saat ini belum dapat pasangan, tapi engkau mapan loh. Bukankah Tuhan itu baik? Membela dengan kehormatan, membela kehormatanmu juga. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari. Biarlah kita mau meluangkan tempat untuk mendengar koreksi Allah, yaitu seperti ini, setiap pagi. Biarlah kita juga mau meluangkan waktu untuk mendapat urapan Allah, yaitu seperti ini, setiap pagi. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, Bapa sorgawi, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini. Pada pagi ini, di akhir pekan ini, kami tetap dipenuhi oleh pengertian, rahmat, dan juga pengetahuan, dan hal-hal yang bisa kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan, maafkanlah kami kalau kami sebelum-sebelum ini tidak pernah terfikirkan. Ternyata kami termasuk orang yang bermalas-malas juga. Padahal Tuhan sudah sediakan. Waktu sudah Tuhan sediakan, tapi kami malas mengelolanya. Kami malas meluangkan waktunya. Kami malas untuk mengadaptasikan diri kami yang sudah lelah, sudah capek, sudah ngantuk, sudah atau sedang sakit untuk berdoa. Bahkan selama nafas hidup kami, itu yang Tuhan sediakan. Kami nggak boleh yang namanya malas untuk berdoa. Karena doa adalah momentum kami bertemu dengan Engkau. Karena Engkau selalu ada di situ. Dan kami akan tetap setia menunggu. Sampai kabar itu kami dapatkan. Karena kami yakin dan percaya. Akhir dari setiap doa adalah janji Tuhan. Sekalipun kami harus bayar harga mahal. Kami harus menempuh jarak yang lebih jauh. Waktu yang lebih lama dibandingkan yang lain. Tapi biarlah kami menjalani dengan tetap bersyukur. Supaya kami tetap bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah
Yesus Kristus adalah Allah yang Immanuel, Alfa Omega, awal dan akhir, Allah yang menyertai. Untuk itu terimalah urapan yang baru pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Urapan yang baru yang akan menyegarkan jiwamu, menyegarkan akal budimu, membangkitkan rohmu, menyegarkan imanmu, dan juga membuat engkau semakin mengasihi Tuhan. Selain itu terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Terimalah berkat keturunan yang akan Tuhan bukakan di waktu Tuhan yang tepat. Itu akan indah pada waktunya. Terimalah berkat kesehatan dan kesembuhan yang Tuhan sudah rencanakan. Itu pun akan indah pada waktunya. Dan terimalah pemulihan dan juga jalan keluar yang terbaik. Bagaimana Tuhan mengerti setiap air matamu. Dan Tuhan ganti dengan permata-permata yang tak pernah berkesudahan. Yang bernilai. Sama bernilainya dengan karya salib Kristus yang telah kita terima. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya. Kami setia. Sama-sama katakan amin. 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 Selamat berakhir pekan ya Bapak Ibu. Yang mau berlibur, selamat berlibur. Yang mau makan-makan sama keluarga besar, yang mau ikut mudik walaupun nggak mudik ya. Saya selama ini akan ikut mudik Bapak Ibu. Maksudnya ikut jalur mudik. Karena Juli sudah macet banget. Tidak terbayang lagi untuk 2-3 hari ke depan, tapi nggak apa-apa ya. Itu harga yang harus saya bayar. Oke Bapak Ibu sekalian, salam buat keluarga terkasih semuanya, tetap sehat. Kita ketemu lagi hari Senin ya Bapak Ibu. Kalau misalnya pas hari Minggu, Bapak Ibu lagi di jalan, ya, mau join, silakan join di jam 10. Ini masih tetap ada, tapi 10 pagi kalau hari Minggu. Ya, bebas ya. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Halo Pak Yuri dan Bu Betsy, terima kasih. Tuhan berkati. Hai Mama. Terima kasih. Halo Ibu Elizabeth, oh mamanya ada di sini. Beda rumah. Ibu Duma, terima kasih. Buat Ibu Nancy, Pak Jusman, salam buat menantu dan putrinya Bu Lince, selalu. Ibu Mbak Nestepu, salam buat cucu-cucu tersayang. Ibu Demi, Ibu Dora, Bu Yeni, Ibu Duma Siburian, Pak Bersani, Bu Bidan Murhatik, selamat berpraktek. Bu Betsy sudah tadi, Pak Yuri, Bu Nova, salam buat Bu Olivia, juga Bu Marlina Situmorang, Bu Ida, Bu Diana dan Pak Yosep, juga Pak Evan, salam buat Bu Jessica, Bu Teresia, salam buat Pak Yongki. Nanti kita berkabar ya Bu. Kemudian untuk Bu Biho, salam buat Pak Peno dan Bu Hirma, Pak Juli dan Bu Eli, salam buat ibundanya, buat Bu Leli Kristiani mama saya, buat Abuni Kartika, buat Alden Talia juga salam, buat Bu Linda, Pak Dwi dan juga Anya, buat Pak Kris atau Pak Ogi. Ya, salam buat Alda, Aldo, dan semua keluarga besar yang berkumpul di sana. Ada lagi? Tidak ada lagi. Berarti sampai jumpa besok dan hari Senin. Kalau besok jam 10 pagi, kalau hari Senin biasa jam 4 dibuka. God bless Bapak Ibu. Have a nice weekend. Selamat menjadi berkat buat besok. Selamat melayani dan selamat bertumbuh. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Sama Ibu. Tuhan berkati. Saya izin live ya.